Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandi Ramasa. Kali ini saya membahas tentang kata dari inisiasi. Apa itu inisiasi? Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share video sebanyak-banyak mungkin agar saya terus bersemangat membuat konten ini. Oke, inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi berasal dari kata bahasa Latin initium yang berarti masuk atau permulaan. Secara harfiah berarti masuk ke dalam. Inisiasi terdapat dalam ritus kehidupan di berbagai tempat. Ritual dilakukan ketika bersyukur atas bayi di dalam kandungan, lahir, pubertasi, akil balik, pernikahan hingga kematian. Ritus erat hubungannya dengan proses kehidupan manusia. Praktik inisiasi sebenarnya telah dilakukan oleh banyak kelompok suku, kelompok keagamaan, dan kelompok mistik. Di dalam bahasa Inggris, inisiasi berasal dari kata initiation, initiate, yang berarti memulai suatu kegiatan. Inisiasi adalah sebuah perayaan ritus yang menjadikan tanda masuk atau diterimanya seorang ke dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Inisiasi juga menjadi sebuah tanda formal diterima menjadi dewasa di dalam sebuah komunitas. Setiap daerah atau tempat memiliki cara dan ritual yang berbeda-beda sebagai wujud inisiasi. Inisiasi ritual sebagai tanda seseorang diterima dalam sebuah komunitas atau suku. Inisiasi merupakan gejala sosio-antropologis yang muncul dan berkembang di dalam setiap komunitas atau masyarakat. Inisiasi di dalam kekristenan, baptisan. Contoh perayaan inisiasi dalam kekristenan adalah pembaptisan, baptisan atau konfirmasi. Ibaratnya persetujuan ya, konfirmasi. Baptisan berasal dari bahasa Yunani baptiso, artinya menyelamkan. Baptisan menjadi sebuah tanda seorang diterima dalam sebuah komunitas, khususnya di dalam kebudayaan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi yang ingin masuk ke dalam komunitas Yahudi dibaptis dulu sebelum disunat. Sementara itu, sunat di dalam kekristenan mengalami pergeseran menjadi baptisan. Jadi di dalam kekristenan tidak ada kata sunat. Jadi cuma dibaptis saja. Atau menyelamkan di dalam kolam atau tempat pemandian. Sehingga orang yang telah dibaptis tidak perlu lagi disunat. Baptisan di dalam perjanjian baru dimaknai sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis merupakan tokoh yang menyuarakan pertobatan bagi orang Yahudi pada saat itu. Baptisan ini juga memiliki makna hidup baru. Air sebagai media yang digunakan berfungsi sebagai pembersih. Air memiliki makna membersihkan dari kotoran. Ya contoh kalau di dalam agama Islam yaitu mandi tobat ya teman-teman. Jadi membersihkan jiwa menggunakan kain bersih atau pergi ke tanah suci menggunakan kain ihram, itu contohnya. Sidi merupakan ritual yang dilakukan di dalam gereja. Sidi menjadi pertanda bagi seseorang terima menjadi anggota jemaat. Sidi juga menjadi tanda bagi seorang itu telah dewasa. Inisiasi dalam tradisi Yahudi sunat. Jadi mirip dengan Islam ya. Jadi mereka dipotong juga tanda akil balik untuk laki-lakinya maupun perempuannya. Baptisan dan sunat sebenarnya memiliki makna yang sama atau pembersihan itu teman-teman. Namun ritual sunat bergeser menjadi baptisan di dalam kekristenan. Tradisi Yahudi masih melakukan sunat. Sunat dalam perjanjian lama merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Nabi Ibrahim kalau di dalam Islam, Kejadian 17:9-27. Ini di perjanjian lama kitab Yahudi teman-teman. Bagi umat Yahudi, ritual sunat merupakan inisiasi. Pada umumnya sunat dimaknai sebagai tanda diterimanya seseorang anak ke dalam sebuah komunitas. Secara khusus mereka diterima untuk mengambil bagian dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham. Yesus berada dalam kebudayaan Yahudi semasa hidupnya di dunia ini. Oleh sebab itu Yesus disunat 8 hari setelah lahir. 8 hari ya teman-teman. Jadi dalam keadaan bayi. Sunat yang diterima Yesus merupakan inisiasi. Melalui sunat Yesus diterima dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Sunat atau hitan atau sirkumsisi di dalam bahasa Inggris atau circumcision ada tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan alat dari alat vital pria maupun perempuan. Kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin circum berarti memutar dan
Kaider berarti memotong. Perjanjian baru mengenal istilah sunat hati. Sunat yang dimaksud adalah membuang kehidupan atau kebiasaan lama yang menjerumuskan ke dalam dosa. Contoh inisiasi di beberapa tempat mandi. Di agama Islam mandi juga ada juga. Di agama Hindu, Buddha pun ada juga. Upacara ritual mandi ini dilakukan di Thailand. Ritual ini dilakukan pada hari raya tertentu. Proses terjadinya dengan menyiramkan air antara satu dengan yang lain. Adapun maknanya adalah untuk membasuh dan membersihkan diri dari dosa. Memandikan pengantin. Ritual ini terkenal di Solo dan Yogyakarta. Ini suku Jawa ya teman-teman. Mandi dalam kebudayaan Jawa dilakukan rangkaian upacara pernikahan. Ritual ini sebagai tanda bagi kedua mempelai dalam menempuh hidup baru. Mircea Eliade atau Eliade merupakan antropolog yang terkenal dalam pelajaran pengembang sosiologi dan antropologi. Menjelaskan inisiasi sebagai suatu tindakan agama yang berprinsip klasik atau tradisional. Dia mendefinisikan inisiasi sebagai sumber perubahan dasar dalam kondisi yang esensial, yang membebaskan manusia dari masa yang profan dan sejarah. Inisiasi mengintisarikan sejarah yang sakral dalam dunia. Intisari bahwa seluruh dunia disucikan menjadi baru dan dirasakan sebagai pekerjaan yang sakral, yaitu ciptaan Tuhan. Biasanya suatu alat yang dilakukan untuk proses inisiasi yaitu air media ya teman-teman. Kenapa menggunakan air? Karena di dalam air itu adalah kandungan yang terbanyak di bumi ini terutama ya teman-teman. Mungkin di alam semesta ya teman-teman. Karena air adalah media yang universal, yang secara umum, yang gunanya untuk membersihkan. Alasan-alasan untuk fungsi inisiasi. Pertama, ini merupakan penilaian nyata akan ritual kematian yang akhirnya akan memimpin kepada penaklukan ketakutan akan kematian. Fungsi inisiasi. Oh ya teman-teman, contoh inisiasi memandikan jenazah. Di agama Islam juga ada. Dan agama-agama lainnya. Fungsi inisiasi untuk menyatakan makna yang dalam dari keadaan menuju generasi baru. Kemudian inisiasi menyatakan dunia terbuka dalam pergeseran antara disebut transcendental atau perubahan pergeseran manusia ya teman-teman. Inisiasi membuka nilai-nilai spiritual. Tipe-tipe inisiasi ada berapa tipe-tipe. Pertama, ritus pubertas, beranjak dari anak-anak menuju ke dewasa. Kemudian masuk ke dalam komunitas atau mistis, secret society atau masyarakat rahasia. Contoh Freemason, Rosicrucian atau ordo-ordo lainnya atau sekte-sekte lainnya. Pekerjaan mistis, mystical vocation. Pekerjaan mistis mengarah kepada seorang yang bekerja di bidang pengobatan seperti dukun. Ritus ini dilakukan dengan mempersiapkan seseorang yang telah dipilih. Ritus ini dibagi dalam dua tipe. Ritus pubertas, kemudian ada inisiasi khusus. Seorang menjalani suatu keadaan yang melampaui keadaan manusia. Orang tersebut pun bisa menjadi makhluk supranatural. Oke, sekian dari saya. Semoga menjadi referensi bagi teman-teman dan pengetahuan bagi teman-teman lainnya. Saya akhiri dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.